Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada video yang lalu kami telah membahas manfaat serta fungsi kerodong pada murai batu. Adapun beberapa pengalaman rawatan murai batu kami itu bisa dilihat di beberapa video kami ataupun di channel kami ya kawan kicau. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, khususnya manfaat daun sirih untuk murai batu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan nih ya kawan kicau, itu kita bisa istilahnya begini ya, sepengalaman kami dalam merawat murai batu itu tentunya ada ya beberapa cara supaya murai batu itu tetap sehat ya. Entah itu dari sangkar, kebersihan sangkar gitu ya, entah itu dari murai batu itu sendiri. Sepengalaman kami, ketika kami menginginkan murai batu kami dalam keadaan istilahnya dari bulu itu bersih ataupun mengkilap gitu, itu ada cara ya ataupun manfaat seperti dari daun sirih. Istilahnya begini, daun sirih itu ada beberapa macam daun sirih. Namun pada dasarnya daun sirih itu semua ya manfaatnya sama. Entah itu dari yang warnanya hijau ataupun yang warnanya hijau agak kemerah-merahan. Ada pula yang istilahnya daunnya sempit ataupun daunnya lebar. Pada dasarnya manfaat daun sirih itu sama. Di sini kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, khususnya manfaat daun sirih pada murai batu. Jadi seperti ini ya kan kicau. Daun sirih itu bisa dijadikan istilahnya antiseptik. Kenapa saya sampaikan bisa dijadikan sebagai antiseptik? Ketika kita paham penggunaannya ya kan kicau, itu bisa merawat murai batu kita dari yang namanya serangan nyamuk. Ataupun kadang kan murai batu kalau kita gantungkan dalam keadaan kerodong terbuka, apalagi di sore ataupun agak malam gitu ya, itu kan biasa ada nyamuk. Apabila kita tahu ataupun kita paham, sepengalaman kami ini ya, daun sirih yang kita kita bisa ambil lah satu helai daun sirih. Jadi kita bejek-bejek ini, dihaluskan di dalam suatu tempat lah ya, ataupun tempat yang bisa menampung air. Nanti kita bisa bejek-bejek itu dibejek-bejek di air ya kawan kicau, ataupun diremas-remas. Itu kita bisa ambil airnya dengan menggunakan sehelai kain ya. Kita bisa celupkan sehelai kain ke dalam yang air daun sirih itu. Kita gunakan di sini sepengalaman kami itu menggunakan daun sirih mentah ya. Daun sirih mentah, jadi kita bisa bejek-bejek. Kita bejek-bejeknya itu di air ya. Setelah itu kita bisa gunakan sehelai kain ataupun kain kita celupkan ya kan kicau. Setelah kita peras, kita bisa oleskan ke tangkringan. Dioles seperti ini akan kicau, dioles-oleskan. Namun kita perhatikan, tangkringan itu harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai tangkringan itu ada kotorannya ya kan kicau. Ada kotoran murai batu kita ya. Harus dalam keadaan bersih. Bisa kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci, bisa kita oleskan kain yang telah dicelupkan ke dalam air daun sirih. Kita oleskan, itu fungsinya apa? Untuk menghindarkan dari serangan nyamuk ketika di sore hari ataupun di malam hari. Jadi ibaratnya air daun sirih itu sepengalaman kami itu bisa digunakan sebagai antiseptik. Selanjutnya nih ya kawan kicau, fungsinya ataupun ada manfaatnya gitu dari daun sirih. Fungsinya itu untuk menghilangkan jamur ataupun menghilangkan bakteri yang ada di dalam telapakan ataupun jari jemari murai batu kita. Jadi air daun sirih itu ketika kita oleskan ke dalam tangkringan, itu selain sebagai antiseptik, itu juga bisa menghilangkan bakteri ataupun jamur yang ada di dalam jari jemari ataupun kulit bagian luar murai batu kita. Insya Allah daun sirih itu bisa digunakan sebagai penghilang jamur ataupun bakteri di dalam jari jemari murai batu kita.
Untuk selanjutnya ya kawan kicau, daun sirih itu bisa digunakan untuk mandi murai batu kita. Namun ketika kita akan memandikan murai batu itu, tahap awalnya kawan kicau, kita bisa meremas daun sirih di dalam suatu wadah. Selanjutnya kita bisa saring. Nah, kenapa saya sampaikan air daun sirih itu harus disaring? Dikhawatirkan ya, itu nanti murai batu kita itu memakan becekan ataupun potongan-potongan dari daun sirih itu. Untuk menghindari daun sirih itu dimakan oleh murai batu kita, jadi kita bisa menggunakan kain yang tipis untuk menyaring air becekan daun sirih ya. Daun sirih yang dapat potong kita bisa saring ke dalam, istilahnya itu keramba. Jadi nanti ketika murai batu kita, khususnya murai batu yang kurang dari segi perawatan ya, itu biasanya murai batu itu ada kutu ya, yang istilahnya mengganggu murai batu dalam kesehariannya, yaitu itu sangat mengganggu sekali yang namanya kutu dalam murai batu. Terlebih sebagai pemilik murai batu, kita juga penglihatan kita juga merasa terganggu ya kawan kicau. Karena apa? Ketika murai batu kita ada istilahnya kutu, itu pandangan kita pun tidak nyaman ketika melihat murai batu. Apalagi si murai batu itu sendiri pasti akan merasa ya gelisah, ataupun dia merasa kurang nyaman lah ketika, khususnya nih ya, untuk murai batu digantangkan itu sangat riskan sekali ya. Sebaiknya murai batu kita itu apabila ada kutu, itu kita bisa mandikan dengan menggunakan air daun sirih. Namun perlu istilahnya diketahui ya, sepengalaman kami, dalam satu istilahnya satu keramba itu, kami pribadi itu hanya cukup menggunakan satu helai daun sirih ataupun satu lembar ya. Namun kita tentunya memilih daun sirih yang ya lumayan agak lebar ya kawan kicau, supaya memang istilahnya itu bisa mengeluarkan ataupun memiliki aroma yang segar ya. Ketika kita potong-potong daun sirih itu ataupun kita bejek-bejek ya, bejek-bejek itu di dalam suatu wadah yang sudah kita bersihkan dan kita isi air. Jadi ketika murai batu kita memiliki ataupun ada kutu di bulu-bulunya, itu insya Allah murai batu kita itu kutu-kutunya akan mati. Untuk selanjutnya ya kawan kicau, murai batu yang kita mandikan dengan menggunakan air daun sirih, kita istilahnya itu kita perhatikan ya kawan kicau, itu tidak boleh dilakukan setiap hari. Diusahakan yang istilahnya apabila murai batu kita memang istilahnya dari ada jamur ataupun bakteri, itu kita bisa 1 minggu 2 kali menggunakan air daun sirih yang kita saring dengan menggunakan istilahnya kain ataupun istilahnya itu saringan, namun jangan yang mengandung minyak. Apabila saringannya itu kotor, ya kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Oke kawan, itu tadi manfaat daun sirih untuk murai batu, khususnya bagi murai batu yang memiliki kendala seperti ada bakteri ataupun jamur, serta bagi murai batu yang perawatannya kurang ya, itu biasanya kan ada yang namanya kutu ya di dalam bulu-bulu murai batu. Terlebih untuk murai batu yang itu istilahnya entah itu dipaksa mabung ataupun memang mabung normal ya, itu biasanya kan sangkar itu tidak setiap hari dibersihkan ya. Dalam pengalaman kami pribadi ya, itu sangkar itu 4 atau 5 hari sekali dibersihkan ya. Jadi istilahnya sangkar itu kan kotor. Nah di situ biasanya ada bakteri juga. Apabila terlalu lama, nantinya bisa mengakibatkan istilahnya ada jamur ataupun bakteri ataupun kutu di dalam bulu-bulu murai batu. Sebaiknya murai batu yang mabung itu 1 minggu 1 kali dimandikan dengan air daun sirih yang sudah kita saring. Oke kawan, itu tadi pengalaman kami dalam merawat murai batu. Tentunya di sini ya, channel kami akan selalu berbagi pengalaman perawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua, khususnya
dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.